dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat dan yang kami muliakan, tamu kami pada hari ini ada Bapak Dr. Fauzi, ada Bunda Dr. Nick dari Surabaya, beliau, dan kebetulan ada acara liburan di Kota Malang, dan alhamdulillah bisa Allah berikan takdir bisa hadir di sini dan bisa bersama berbagi ilmu di sini. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu. Selamat. Mohon dibantu disampaikan Bunda Dr. Nick, Pak Dr. Fauzi dari dokter di mana, spesialis apa dan lain sebagainya. Oke. Okay. Ya Ustadz, saya Dr. Nick, spesialis patologi klinik, laboratorium. Kami dinas di Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya. Belum pensiun, insya Allah kalau Allah beri umur panjang, insya Allah 65 nanti. Sekarang sudah 62, 3 tahun lagi pensiun. Pensiunnya dokter lebih panjang ya daripada PNS atau? Mungkin sama Ustadz. Sama. Tergantung karena PNS mungkin tergantung golongannya saja, tinggi sama saja. Kemudian saya juga bekerja di Rumah Sakit Siti Hajar, laboratoriumnya Siti Hajar Sidoarjo, dan juga ikhtiar berusaha untuk buat laboratorium sendiri yang kemarin dari tahun 2004, insya Allah sampai 2019 ya, iya. Itu saya usaha juga di laboratorium swasta, juga atas izin dari Bapak Direktur waktu itu, Prof. Romdoni ya. Alhamdulillah. Ya, semua berjalan lancar, alhamdulillah Allah. Kalau Bapak Dr. Fauzi spesialis di mana? Spesialis saya bedah saraf. Bedah saraf. Ya, dari dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya. Dokter umum juga bedah sarafnya di sana. Ya, sekarang ini saya statusnya sudah MPP, masa persiapan pensiun. Oh, Masya Allah. Sebenarnya pensiunnya masih setahun lagi, tapi karena corona ini saya usia, jadi usia 64. Memang dokter itu kalau golongannya sudah 4D ke atas itu pensiunnya 65. Tapi kalau masih di bawah 4D, jadi 4A, 4B, 4C itu 60. Kecuali yang besar yang memang pendidik di fakultas. Dosen lain lagi. Kami semua seperti, dan anak saya juga ini Ustadz, semua dari UNER. Dari UNER semua. Anak saya di ortopedi, bedah ortopedi. Putra di Rumah Sakit Sidoarjo sekarang. Ortopedi. Beliau berdua ini datang, saya yakin karena satu frekuensi yang akhirnya beliau akhirnya Bapak Ibu datang ke sini. Frekuensinya adalah frekuensi dakwah. Insya Allah. Dakwah. Apakah mulai dari muda
memang sudah kepedulian kepada dakwah itu mulai muncul atau bagaimana? Saya dan suami mulai kecil kan sekolahnya di sekolah agama. Nggih. Jadi suami dari SD saja madrasah di Madrasah Muhammadiyah di Nggih. Ampel. Nggih. Kalau saya SD negeri Nggih. dengan madrasah Madrasah NU. sore madrasah NU. NU. Ya. NU berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Cocok nih, nggih. Tapi kami dari keluarga Muhammadiyah. Nggih. Tidak apa-apa, sama Nggih, semua. nggih, sama semua. Nggih. Ya hanya madrasahnya, karena yang ada di situ sekolah dasar madrasahnya memang itu. Nggih. Jadi untuk hanya agamanya ya. Kemudian setelah SMP saya sambil juga SMP dan pendidikan guru agama. Nggih. GA, tapi cuman sampai kelas 2. Nggih. Terus setelah itu SMA baru Fakultas Kedokteran UNER itu. Nggih, nggih. Jadi suami dari Ampel, saya dari Lamongan ya. Jadi di sekolah saya tidak di Surabaya. Nggih. Sekolah saya di Tuban. Jadi dari kecil memang dari kecil memang harus ada dasar agama dulu. Nggih. Karena dari dulu kan memang keluarga saya kan keluarga Masyumi. Oh. Ya di Mabat, sehingga sampai sekarang yang pengurus Aisyah masih sepupu saya. Nggih. Ya, tapi kami karena sekolah saya tidak ikut dalam aktif di organisasi itu. Cuman kalau di rumah didikan Muhammadiyah, kalau di luar sekolah saya NU. Jadi satu sama saja. Banyak saudara-saudara kami, kawan-kawan, kerabat yang dari kedokteran ya. Itu justru yang malah lebih peduli kepada dakwah di bidang mu'alaf ya. Dakwah di bidang mu'alaf. Kita menyebutnya konteks mu'alaf. Iya. Saya punya rekan Dr. Anwar Lutfi termasuk. Dr. Anwar Lutfi itu di Sumeneb. Oh iya. Oke, beliau pakar Bible juga. Pakar Bible. Dan bersama-sama kami di Komisi Nasional Anti Pemurtadan untuk Alhamdulillah. dakwah di bidang anti pemurtadan. Oke. Di pandemi ini, Bapak Ibu, di pandemi ini luar biasa dampak dari virus COVID-19 ya terhadap persoalan dakwah. Termasuk awal-awal itu masjid banyak yang ditutup. Kemudian dan hatta sampai sekarang. Betul. Hingga sekarang masjid-masjid itu untuk menjadi ramai kembali itu kayaknya masih prosesnya itu seperti berat, seperti ngangkat beban 3 ton tanpa menggunakan bantuan alat apa-apa. Iya, kalau memulai. Nggih. Jadi ini bukan hanya mulai dari minus ya. Ini kira-kira menurut sudut pandang dari Bapak Ibu yang dokter ini, persoalan COVID ini kapan normal kembali? Kami inginlah hidup seperti dulu lagi, bisa bercengkrama, tidak seperti ini. Ini seperti ruang operasi. Tinggi Ustadz. Sama sebetulnya semua kita yang di kedokteran sebagai dokter atau nakes lebih berat lagi. Kadang-kadang kita kasihan yang teman-teman sejawat yang spesialisnya anestesi paru yang langsung itu, Masya Allah, beliau begitu sudah tidak memikirkan ketulusannya dengan ini juga sama beratnya. Demikian pula kami, saya sendiri yang biasanya kita itu bisa selain kerja, selain selain rutinitas, kita juga punya
bersama-sama teman-teman sejawat kami punya dakwah untuk pengajian bersama apa. Itu juga sekarang lagi kita tidak bisa melakukan lagi yang kita sudah rintis mulai tahun 3-4 tahun yang lalu. Jadi semua saya kira seluruhnya kita mengalami berat, tapi kan itu semua sunatullah Ustaz. Nah, kapan ini juga memang juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya Ustaz. Bagaimana dia bisa prokesnya disiplin di dalam ketaatan prokesnya, ketaatan yang kerumunannya dan sebagainya. Ini yang malah mungkin ini yang disiplinnya ini yang bisa menjawab kapan ini, yaitu wallahu alam juga dipengaruhi oleh itu tadi. Dipengaruhi oleh masyarakatnya ini. Kesadarannya masyarakat ini itu sangat dibutuhkan sekali Ustaz untuk nakes dan para dokter dan para nakes perawat dan analisnya untuk laborat analis dan sebagainya memeriksa dengan bahan yang ini semua berat sekali tapi Ustaz tapi ya gimana namanya ini kan sudah pekerjaannya dan harus ini kan. Saya juga membaca hapusan darah. Kalau saya spesialis ini membaca hapusan darah, baca bone marrow, sumsum tulang, juga dari pasien-pasien yang COVID positif dan sebagainya. Ya gimana lagi ya, bismillah. Sambil tetap ketaatan di dalam prokes itu. Itu Ustaz. Jadi semua berat. Ini kapan selesainya? Wallahu alam. Tapi mungkin ada ikhtiar yang sudah ini yang ikhtiar yang betul-betul dari dari nakesnya, dari masyarakatnya terutama, dari prokes, mau vaksinasi dan mungkin tidak ada provokasi-provokasi yang menjerumuskan. Ini banyak juga provokasi-provokasi yang menjerumuskan bahwa ini yang juga kasihan program-program yang sudah diadakan pemerintah untuk supaya kita insya Allah bisa bebas. Nah itu loh Ustaz. Jadi ya mesti tetap pedoman kita adalah satu ikhtiar. Betul. Berdoa nomor 1, minta sama Allah. 2, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Seperti saya ini dengan Ustadz kan tidak mau dikasih ini karena saya harus ini makan tidak mau dan saya mintanya di teras karena tidak mau di ruangan. Kemudian baru tawakal. Jadi kesadaran masyarakat dan juga mungkin yang merevokasi itu untuk supaya yang baiklah supaya kita jadi bersama-sama dari pemerintah, dari para medis dan masyarakat. Ya, betul. 3 ini yang insya Allah bisa menurunkan insya Allah dan izin Allah bisa menurunkan atau mungkin akan pandemi ini minimal mulai kemudian nanti bisa pelan-pelan gitu. Itu yang ini yang menurut kami begitu Ustaz dari para tenaga medis. Apakah ada Bapak Ibu dampak secara imunitas? Kaget. Jadi kaget dulu awal masuk COVID di Indonesia ini kan begitu. Masyarakat kan ada kaget.
sehingga korban meninggal itu saya tidak tahu data yang sekarang dengan yang dulu itu apakah lebih parah dulu. Jadi termasuk dari saudara-saudara kami, saya ada banyak kerabat ya di Surabaya itu meninggal kerabat dekat gitu. Waktu awal-awal COVID dulu. Kemudian sekarang sudah tidak ada, Bunda. Maksudnya kerabat-kerabat ini sudah tidak ada yang meninggal begitu. Apa karena kaget atau bagaimana? Secara medis itu? Ya itu kan gimana ya tak? Kalau dulu kok tidak ada, ya ada Ustadz. Mungkin tidak tahu aja kalau Ustadz dari yang lain. Barusan beberapa hari lalu itu teman sejawat kami di Madura juga meninggal 2 hari yang lalu ya Pak. Ya. Jadi mungkin karena orang awam tidak tahu. Okay. Ya kebetulan ini sehingga makanya dengan itu jangan abai itu tadi. Jadi, karena imunitasnya gimana? Ya memang yang dikhawatirkan kan memang kalau yang dulu lansia dan komorbid yang banyak. Lansia itu artinya umur sudah tua, sudah tua kan otomatis memang imunnya lebih daripada yang umur muda. Yang punya komorbid, yang punya banyak komorbid itu artinya yang punya banyak penyakit. Nah, itu rentan juga. Rentan juga terhadap ini. Nah, tapi sekarang katanya ya saya kan tidak berada di penelitian itu, kan kami di diagnostik laborat. Nah, sekarang ini ada juga mutasi yang kabarnya juga tidak tergantung pada anak lansia atau usia atau bahkan bisa anak kecil. Nah itu wallahu alam Ustaz. Itu yang kami makanya untuk itu apapun menurut saya himbauan kita sebagai tenaga medis, ayolah kita bersama-sama. Betul. Ya mulai dari himbauan dari pemerintah, kita juga yang ada di masyarakat, juga tokoh-tokoh mungkin juga dalam memberikan khotib juga mengadakan untuk supaya mengajarkan untuk prokes yang baik ya. Insya Allah kita sanggah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan segera berhenti gitu Ustaz. Jadi karena mutasi ini kita tidak tahu jenisnya ini. Anunya virulensinya gimana itu yang sudah diteliti oleh ada beberapa teman yang di UNER, yang di apa itu begitu. Ini para tenaga medis, terutama dokter itu kan garda terdepan. Iya. Garda terdepan dalam ibaratnya peperangan melawan virus ini. Nah, di awal-awal yang dulu itu bagaimana, Bapak Dr. Fauzi? Sempat panik atau tidak? Karena ada kawan dokter gigi aja enggak berani buka waktu itu. Karena dokter gigi kan hubungannya dengan mulut ya, apalagi kalau mulut dibuka gitu kan bagaimana rasanya waktu itu. Saya juga pikir, ya takut juga dokter gigi, kasihan. Semua sama. Ya semua sama. Kita ya awal-awal ya takut juga ya, tapi ya apalagi umur. Iya, usia apa? Umur sudah 63. Tapi ya lama-lama ya kita itu teman-teman itu tetap ya menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur ya. Insya Allah. Dan tetap taat kepada prokesnya itu. Ada yang meninggal waktu itu? Banyak sekali. Iya Ustadz. Cuman kan orang tak tahu di dalamnya. Insya Allah kah ya itu yang kita. Nah ini dokter itu menurut hemat kami itu salah satu profesi yang peran dakwahnya itu sangat tinggi. Peran dakwah sangat tinggi. Insya Allah. Di samping ulama, di samping juga pengusaha, dokter ini garda terdepan dalam peran dakwah sebenarnya nih sejatinya. Contoh begini, Bunda.
ada orang miskin, Oh iya. kemudian datang dengan persoalan sakit, sedangkan tidak punya uang. Nah, dokter ini kan akhirnya ujung-ujungnya kan minta solusi kepada dokter. Oke. Dan bagaimana itu Bunda? Ya, kalau di rumah sakit kan, kalau kita kan bekerja sesuai dengan Kalau dulu saya waktu bentar mungkin. di puskesmas ya, dalam melayani pasien itu ya kalau orang nggak punya uang ya sudah kita, ya kadang-kadang bayarnya pakai kasih telur, kasih kalau ayam. praktek pribadi. Masya Allah. Kalau dulu waktu Praktek pribadi. ya jadi itu praktek pribadi itu. ya Oke. kalau dia datang ke puskesmas ya saya prosedur puskesmas gitu. Ya, jadi Waktu dokter umum dulu waktu di daerah waktu. jadi intinya Ustadz, Nah, setelah saya spesialis, saya kerja di rumah sakit, ya juga gitu. Dalam melayani pasien saya enggak mandang bulu, enggak lihat status punya uang atau enggak punya. pokoknya saya Ya, kerjakan. saya kerjakan ini. Kalau perlu operasi malam situ ya saya kerjakan. Saya enggak pernah tanya ini pasien apa, pasien Nggak boleh. pasien miskin atau apa, Kartu tapi- sehat waktu itu. ya kartu sehat atau ini masuk VIP atau apa, saya enggak pernah tanya gitu. Jadi saya kerjakan aja bismillah gitu. Nanti urusan pembayaran di rumah sakit. Karena Kalau sudah ada, dia enggak bisa bayar, saya enggak dapat honor ya ikhlas, saya enggak apa-apa. karena kan sudah ada Nah, prosedur. iya. Jadi saya kerja saya kan di rumah sakit umum pemerintah. Juga ada rumah sakit swasta. Swasta juga sesuai Sering prosedur. juga rumah sakit swasta enggak ngasih honor saya karena pasiennya enggak bisa bayar ya sudah. Ya, jadi intinya gini Ustadz, ada dua. Kalau kita yang pribadi itu mudah insya Allah. Oke. Tapi kalau yang kita kerja di institusi kan ada aturannya. Oke. Jadi kita pakai aturan yang penting yang sebagai seperti suami ini kan operator yang dikerjakan sendiri. Kalau saya kan diagnostik beda. Oke. Nah kalau yang seperti suami ini pasien datang dengan kondisi ini SOP secara profesi harus tindakan. Ya ditindakan, tidak usah melihat statusnya orang itu. Nah, harus ini jadi namanya kita kan tanggung jawab kita. Kamu jadi ahli bedah untuk apa saja? Apa yang kamu lakukan? Kan ada anunya nanti. Jadi semua ya sesuai dengan profesinya. Ya. Tapi kalau kita secara pribadi, jadi jangan melihat nih kalau pasien tidak mampu ya sudah dianukan nanti kalau yang pasien mampu di VIP kan supaya cepat tidak boleh. Hendak halal itu ya misalkan. Jadi kita sesuai dengan prosedur. Tapi kalau seperti saya laborat, karena laborat itu kan diagnostik itu kan bayarnya kan lab itu kan tidak di laboratorium, bayarnya di rumah sakit, di bagian pembayaran. Jadi ya kita ngerjakan aja dengan teamwork dengan teman-teman saya analis medis. Jadi kita itu bekerja sebagai teamwork antara dokter, analis, kita semua adalah satu tim, sama-sama pentingnya. Satu tidak ada satu pincang, jadi kita teamwork. Beda lagi dengan kita. Lah itu kalau kita kerja di institusi, jadi sudah ada prosedurnya, sudah ada aturannya. Kalau orang itu tidak mampu, biasanya di BPJS. Orang atau zaman dulu tidak ada BPJS kan ada kartu sehat, kartu apa gitu. Tapi kalau kita pribadi ini yang lebih mudah. Nah kalau pribadi misalkan seperti suami ini kan dulu juga saya waktu praktek masih sebagai di puskesmas dokter umum dulu. Orang tidak punya uang bayarnya sama telur, ya tidak apa-apa, alhamdulillah itu juga rezeki. Karena di desa saya malah di bawah Gunung Rinjani di Sambelia itu, di bawah Gunung Rinjani di Lombok Timur, kangkung tapi sehat saya dan anak saya karena makannya telur, ayam, kangkung, sayur, pisang, buah-buahan, malah sehat, tidak pernah beli, alhamdulillah, Allah memberikan di situ. Nah kemudian baru suami pindah di tengah, ekonomi masyarakatnya mulai mampu, saya di rumah sakit, ya itulah kerja. Jadi kalau itu ya waktu jadi kita tidak boleh sebagai kita sebagai dokter kemudian matok harus ini enggak boleh. Jadi karena
Ya itu karena enggak tega. Kita mesti membayangkan kalau saya jadi orang itu gimana gitu. Jadi selalu kita kembalikan ke diri kita gitu. Waktu itu kalau ini. Kemudian Apa karena memang basicnya Bapak Ibu dokter ini adalah dokter garis lurus? oh bukan. Saya kira semua dokter sama. Yang mengambil sesuai dengan SOP profesi ya sama Ustadz. Kalau misalkan ada yang itu kan satu dua ya wallah alam itu enggak tahu ya insya Allah ya sesuai pendidikannya memang ya gitu. Sesuai juga dengan sumpah dokter. Sumpah dokternya. Kita enggak boleh beda-bedakan. Baik itu agama, suku, apalagi ya sosial, materi gitu. Nah kemudian kalau saya sendiri waktu saya paling nyaman tuh waktu saya buat lab itu, karena saya owner sendiri, tergantung saya, jadi itu yang membuat saya lebih mudah. Kalau mana saya harus yang ini diskon, yang ini gampang sekali karena kita tidak bisa menerbitkan kebijakan sendiri. Iya, menerbitkan sendiri. Kemudian mau saya apain, insya Allah. Tapi karena saya merasa waktu itu saya bukan dokter yang mengobati orang, sehingga mungkin amal saya kurang untuk sebagai profesi dokter. Masya Allah. Iya toh, beda dengan suami malam-malam operasi, tidak membayangkan itu pasien apa, dia masih datang, dicatat, dia berangkat itu mau nolong orang ya. Iya. Asalkan ini memang ikhlas karena profesi Bang Jamil. Tapi saya nggak punya itu. Saya di lab baca, saya seorang patolog itu kan membaca dari permintaan dokter spesialis untuk membaca ini leukemia, ini anemia apa gitu. Jadi saya nggak punya waktu itu, merasa amalku itu kurang ya sebagai dokter. Karena saya ini sebagai penunjang waktu itu, tapi tidak bisa begitu, kita juga bisa yang lain. Karena tidak bisa menentukan orang ini bayar atau enggak mampu kan enggak tahu. Ya kalau nah kalau waktu itu dengan saya pengen buat sendiri, alhamdulillah. Nah itu bisa saya tidak melalui itu, tetapi saya melalui kebijakan. Iya, melalui kebijakan. Bisa juga dengan dari hasil usaha itu. Jadi bedanya di sana. Jadi dokter yang bisa kepada pasien yang dengan setulus tadi, saya waktu itu ngiri gitu. Dia ngiri karena dia bisa dengan itu. Nah, makanya saya berdua sama suami saya tak membuat lab sendiri ya gitu. Ya itu alhamdulillah itu saja Ustaz. Jadi seluruh bidang sebetulnya bisa. Jadi kalau masalah apa? Empati, masalah kesempatan sama, cuman divariasi ya. Yang ini dengan tenaga, dengan ini, yang satunya dengan dengan apa itu? Materi yang diperoleh gitu loh Ustadz. Jadi sama semua. Jadi semua dokter sama karena sumpahnya sama. Kebijakan di rumah sakit kan sama, harus dilakukan. Bapak Dr. Fauzi dan Bunda Dr. Nik, terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan keberkahan dan balasan kebaikan buat Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.